Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Fairuz Sabira dengan NIM 21042239. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan karakteristik organisasi sebagai suatu sistem. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan organisasi, dosen pengampu Bapak Iip Permana, STMT. Pengertian organisasi sebagai suatu sistem. Jadi organisasi itu secara etimologis organum, artinya Latin, organon dalam bahasa Yunani berarti alat, anggota, bagian, atau badan. Organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam satu kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan yang utuh secara simultan berproses ke arah tercapainya tujuan bersama. Organisasi dapat diamati sebagai fenomena administratif dari sudut mikro dan sebagai fenomena sosial dari sudut makro. Dari sudut administrasi formal, Selzik dalam Draha 1997 menyatakan bahwa organisasi adalah the arrangement of personnel for facilitating the accomplishment of some agreed purpose through the allocation of function and responsibilities. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa organisasi memiliki komponen-komponen personal, purpose, function, and responsibilities. Selanjutnya, secara makro, Robin 1990 mengatakan adanya boundary dalam organisasi yang berfungsi secara teratur untuk mencapai a common goal or set of goals yang telah disepakati. Konsep organisasi sebagai suatu sistem selanjutnya dikembangkan oleh Barnard dan Etzioni 1961 bahwa organisasi merupakan the cooperation of two or more persons, a system of consciously coordinate personal activities or force. Definisi di atas dan definisi-definisi lain tentang organisasi semakin mempertajam teori bahwa organisasi masa kini merupakan sebuah sistem yang terdiri atas berbagai jenis komponen yang berfungsi sebagai subsistem sesuai kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Karakteristik organisasi sebagai suatu sistem. Satu, kompleksitas. Organisasi terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi seperti individu, kelompok, dan struktur. Kompleksitas ini mempengaruhi cara organisasi berfungsi. Dua, interdependensi. Setiap bagian dalam organisasi saling bergantung satu sama lain. Perubahan di satu bagian dapat mempengaruhi bagian lainnya. Tiga, tujuan bersama. Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Semua elemen dalam sistem harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Empat, lingkungan eksternal. Organisasi tidak beroperasi dalam vakum. Mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, dan politik. Lima, proses dinamis. Organisasi bersifat dinamis dan terus berkembang. Adaptasi terhadap perubahan adalah kunci untuk kelangsungan hidup organisasi. Enam, struktur dan proses. Organisasi memiliki struktur formal dan informal yang menentukan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi, serta bagaimana informasi mengalir. Tujuh, umpan balik. Sistem organisasi merupakan umpan balik untuk mengevaluasi kinerja dan mengambil keputusan yang tepat untuk perbaikan. Delapan, sumber daya. Organisasi menggunakan berbagai sumber daya, manusia, finansial, material, untuk mencapai tujuan bersama. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga rekan-rekan memahami dan dapat mengambil il penga- dapat mengambil ilmu dari yang saya paparkan barusan ini. Terima kasih. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.